Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai implementasi penggunaan aljabar linier dalam bidang genetika pada tanaman dalam jurnal yang telah dibuat oleh Kang Rian Maulana Yusuf dari Universitas Nusa Putra, Kota Sukabumi. Di mana kita akan melihat bagaimana konsep-konsep seperti matriks, vektor, dan sistem persamaan linier berperan penting dalam memecahkan masalah-masalah genetik, mulai dari pemetaan gen hingga prediksi sifat-sifat tanaman. Aljabar linier telah meluas dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai disiplin ilmu, salah satunya adalah genetika pada tanaman. Dalam dunia penelitian genetika, data yang kompleks dan besar seringkali perlu dimodelkan dan dianalisis secara efisien. Mari kita selami lebih jauh keterkaitan yang erat antara kedua bidang ilmu ini. Pertama, ada latar belakang dari aljabar linier. Cabang matematika lebih penting dalam matematika. Cabang matematika penting dalam matematika statistika, ilmu komputer, dan teknik. Digunakan untuk sistem persamaan linier, vektor, matriks, transformasi linier. Aplikasi luasnya, salah satunya dalam bidang genetika tanaman yang akan saya jelaskan kali ini. Tujuan penelitian yang dapat saya simpulkan dari jurnal tersebut yaitu pertama mengembangkan implementasi aljabar linier dalam bidang genetika. Yang kedua memudahkan perhitungan pewarisan sifat melalui pemodelan matriks. Yang ketiga memberikan solusi matematis yang lebih sederhana dan jelas. Konsep dasar dari isi jurnal tersebut yaitu yang pertama genetika. Genetika adalah ilmu hereditas atau penurunan sifat dari orang tua ke anak. Lalu yang kedua ada genotip, susunan gen. Yang ketiga ada fenotip, sifat tampak. Yang keempat ada hukum Mendel, pewarisan sifat dapat dimodelkan secara matematis. Dan yang kelima atau yang terakhir matriks, alat utama dan dalam memodelkan persilangan genetik. Dan berikut adalah operasi matriks yang digunakan dalam implementasi pada genetika. Yang pertama ada penjumlahan matriks, kedua ada perkalian matriks, yang ketiga ada perkalian skalar, dan yang keempat ada transpose matriks. Lalu implementasi pada genetika genotip tanaman, A besar A besar atau tinggi, A besar A kecil sedang, dan A kecil kerdil atau kecil. Matriks yang digunakan untuk menghitung probabilitas keturunan. Contoh kasus, persilangan dengan tanaman A besar, tidak ada tanaman kerdil, hasilnya hanya A besar, dan A besar A kecil. Atau ada juga persilangan dengan A besar A kecil, muncul fenotip kerdil A kecil A kecil. Contoh model matriks pada implementasi tersebut yaitu pertama, jika populasi awal ada 1:1:1 atau bisa dikatakan juga A besar dibanding A besar A kecil berbanding A kecil. Persilangan dengan A besar menghasilkan perbandingan 1:1:0. Secara bertahap, jumlah A besar A kecil berkurang, populasi bakal didominasi oleh tanaman A besar A besar. Model persilangan genetik dengan matriks. Rumus umumnya adalah XN plus 1 sama dengan A kali XN. Atau bisa dikatakan XN sebagai vektor distribusi genotip pada generasi ke N,
lalu A. Matriks hasil persilangan. Ya, jadi kesimpulan dari jurnal tersebut, dari isi jurnal tersebut adalah yang pertama, aljabar linier dapat mempermudah pemodelan genetika. Yang kedua, sistem persamaan linier dan matriks membuat perhitungan pewarisan sifat lebih sederhana. Lalu yang ketiga, aplikasi nyatanya adalah prediksi sifat tanaman hasil persilangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata atau menyebutkan nama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.